Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bahan renungan yang ke-6, memelihara kesadaran. Untuk memelihara agar kesadaran dapat tetap tinggi, cobalah kita lakukan langkah-langkah berikut ini dengan konsisten. Pertama, setiap akan meninggalkan rumah, tenangkan dirimu untuk mengheningkan cipta sejenak. Tenangkan dirimu untuk mengheningkan cipta sejenak, untuk bertekad dengan segenap kesungguhan hati akan mengontrol nafsu dan akan bertindak sesuai dengan aturan main Allah, baik pada jalur hablum minallah maupun pada jalur hablum minan nas. Yang kedua, menyadari bahwa di sepanjang hari ini kamu akan menghadapi ujian-ujian Allah, seperti misalnya bergunjing, berprasangka buruk, dengki, malas sholat, ataupun diperlakukan zalim oleh orang lain. Selanjutnya, setiap menjelang tidur, mengevaluasi perilaku atau perbuatan yang telah dijalani mulai dari bangun tidur sampai akan tidur kembali. Akuilah kegagalan-kegagalan dalam mengatasi ujian Allah SWT hari ini. Kemudian kuatkan dan tekadkan niat baik bahwa besok akan tampil lebih baik lagi. Jadikanlah hari esok sebagai kesempatan yang diberikan Allah untuk memperbaiki diri. Jadikanlah hari esok sebagai kesempatan yang diberikan Allah untuk memperbaiki diri. Dan jadikanlah ujian-ujian Allah untuk memperoleh pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Setiap minggu minimal sediakan waktu untuk merenung seolah-olah kematian diri kita akan segera datang. Kemudian bayangkanlah konsekuensi yang akan dihadapi di alam kubur nanti. Ingatlah bahwa kematian itu adalah batas penentuan kualitas kita di alam abadi nanti. Amirul Mukmin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, wa ta'ahhabu lil ardil akbari 'ala Allah, yauma idzin tu'raduna la yakhfa minkum khafiyah." Artinya, hitunglah dan koreksilah diri kalian sebelum kalian dihitung dan dikoreksi. Timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang, dan persiapkanlah bekal untuk pertemuan akbar, untuk pertemuan besar, hari di mana akan ditampakkan oleh Allah semua amal dari kalian dan tidak ada yang tersembunyi. Setiap melihat ataupun mendengar ada kematian, bayangkanlah seolah-olah itu dialami oleh diri kita sendiri. Begitu juga pada waktu ziarah kubur, rasakanlah seolah-olah kita yang berada di dalamnya. Renungkan pula apa yang telah diperbuat dan dicapai si ahli kubur semasa hidupnya. Apakah semua itu akhirnya bermanfaat baginya? Apakah semua itu akhirnya berguna baginya? Mudah-mudahan kesadaran hal ini akan menghantarkan kita pada keyakinan bahwa ternyata sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan ternyata pula mayoritas manusia di dunia ini tertipu. Mereka terjebak mati-matian dalam mengumpulkan alat atau sarana untuk mengumpulkan pahala,
tapi tidak pernah menggunakan alat dan sarana itu secara optimal. Mereka mengejar-ngejar sesuatu yang jelas-jelas berlari darinya dan menghindar dari sesuatu yang nyata-nyata menghampirinya. Pupuklah terus keyakinan akan mati ini. Ingatlah bahwa kuburan akan datang ke setiap orang dengan kecepatan 60 menit per jam, tidak peduli sekaya apa dia sekarang. Hidup adalah kesempatan, maka jadikanlah ia sebagai persiapan. Aksiru zikra hazimil lazzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu mati. An Ibni Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal qala ahsanuhum khuluqa qala wa ayyul mu'minina aqyas qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal aqyas. Dari Ibnu Umar ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Seorang ahli hikmah berkata, orang yang lupa mengingat mati tidak ubahnya bagaikan sapi. Meskipun tempat penjagalan hanya berjarak beberapa meter darinya, sapi tetap saja memakan rumputan segar dengan lahapnya. Kalau saja ia dapat berpikir bahwa gilirannya dijagal tinggal beberapa menit lagi, niscaya nafsu makannya akan hilang dan pastilah ia berupaya sekuat tenaga untuk melarikan diri dari tempat itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, coba perhatikan dirimu baik-baik. Tidak lama lagi kamu akan mencapai tujuan akhir semua manusia, yaitu terbujur kaku di bawah lapisan tanah. Segala perbuatanmu akan diperlihatkan kepada dirimu di padang mahsyar, yaitu tempat di mana orang-orang yang telah berbuat aniaya akan merintih menyesali diri. Orang-orang yang lalai akan sangat menyesali diri dan berharap seandainya ia dapat kembali ke dunia. Namun itu semua tiada berguna karena kesempatan mengulang hidup sungguh tidak akan pernah ada lagi. Ayyuhal muslimun, yurwa anna Ya'quba alaihissalam zarahu malakul mauti marratan. Faqala Ya'qubu alaihissalam li malakil maut, idza hana awanu ajali fa arsil ilayya rasulan aw rasulaini yu'allimunani bi awani ajali. Wa ba'da muddatin minaz zaman jaa malakul maut li Ya'quba alaihissalam wa qala Ya'qubu alaihissalam ajita zairan am liqabdi ruhi. Qala malakul maut bal liqabdi ruhika. Wa qala Ya'qubu alaihissalam ama wa'attani annaka satarsalu ilayya rasulan aw rasulain. Fa qala malakul maut qad fa'altu ya Ya'qub. Awalan bayadu ra'sika ba'da sawatihi, saniyan inhina'u dhahrika ba'da istiqamatihi, salisan dha'fu badanika ba'da quwwatihi. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Ya'qub bersahabat dengan malaikat maut. Suatu ketika malaikat maut datang mengunjunginya. Nabi Ya'qub bertanya kepadanya, "Hai malaikat maut, engkau datang sekedar mengunjungi aku
atau hendak mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, aku hanya datang berkunjung. Lalu Nabi Yakub pun berkata, aku mohon engkau mau memenuhi satu permintaanku. Malaikat maut bertanya, apakah permintaanmu itu? Nabi Yakub berkata, bila ajalku telah mendekat, tolong engkau beritahukan padaku. Malaikat maut pun berkata, baiklah, nanti akan aku kirimkan kepadamu 1 atau 2 orang utusan. Ketika Nabi Yakub sampai ajalnya, datanglah malaikat maut kepadanya. Dan sebagaimana biasanya, Nabi Yakub pun bertanya, apakah kamu hanya berkunjung atau hendak mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, kali ini aku datang untuk mencabut nyawamu. Dengan wajah keheranan, Nabi Yakub bertanya, bukankah engkau telah berjanji padaku akan mengirimkan 1 atau 2 utusan? Malaikat maut pun menjawab, telah aku lakukan itu. 1, putihnya rambutmu setelah hitam sebelumnya. Kelemahan tubuhmu setelah kuat sebelumnya. Kebongkokan tubuhmu, kebungkuan tubuhmu setelah tegak sebelumnya. Tidakkah engkau sadar bahwa semua itu adalah utusanku pada anak Adam sebelum ia mati? Abu Hamzah Al-Khurasani, seorang sufi yang wafat pada tahun 903 Hijriah, mengatakan, man istash'ara dzikral maut hubbiba ilaihi kullu baqin wa bughidha ilaihi kullu fanin. Barang siapa telah merasakan ingat kematian, maka Allah akan menjadikan ia senang mencari yang kekal, maksudnya pahala, dan benci terhadap yang fana, maksudnya dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.